Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Di saatnya kita akan mendengarkan renungan singkat sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah dan kebaikan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Nyata di mana saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan hingga sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami, sehingga kamu merenungkan serta memahami maksud dari firman-Mu. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan memberitakannya. Urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba dapat berkata-kata menurut dan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam Ayub pasal 36 ayat pertama sampai ayat yang ke-33. Ayub pasal 36 ayat pertama hingga yang ke-33. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lembaga kitab memberi judul Tujuan Sengsara Ialah Pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku, karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan, mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka dibinasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya, engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok, janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu melepaskan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jerih payahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan, yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut, karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Tekik perangnya memberitakan kedatangannya, kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan. Amin. Sedemikian saja pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi ia juga senantiasa melakukan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop bacaan kita yang terambil dalam Ayub pasal 36 ayat pertama hingga ayat yang ke-33 dengan tuntunan tema menjadi sahabat untuk semua orang. Menjadi sahabat untuk semua orang. Salam sejahtera untuk sekeluarga, semoga sehat selalu oleh kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas penyertaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan
Dan kita sekarang ini masih dalam situasi sulit oleh karena pandemi virus corona. Namun kita tidak hanya bisa diam dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Teguh beriman di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dan mengandalkan pertolongannya. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, membaca serta merenungkan kitab Ayub pasal 36 ayat pertama hingga yang ke-33, di sini memberi gambaran tentang bagaimana Ayub diposisikan oleh sahabatnya, yaitu Elihu, jadi sahabatnya ini adalah orang yang pantas mendapat ganjaran dan hukuman dari Allah. Jadi di sini pernyataan Elihu mengandung pujian kepada Allah karena kuasa dan kedaulatannya atas semesta alam dan manusia. Nah, itulah sebabnya penderitaan Ayub ini menjadi bukti bahwa Allah yang berkuasa menghukum orang-orang fasik. Dan bahwa Allah adalah berhak atas hidup seseorang, termasuk ketika harus menghukum lewat berbagai penderitaan. Kejadian menyedihkan yang menimpa Ayub dan keluarganya dalam pandangan sahabat Ayub sendiri, yaitu Elihu, adalah hal yang wajar selaku orang yang bersalah atau berdosa, seperti yang kita baca dalam ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Tetapi sesungguhnya apa yang tersirat dari setiap pernyataan Elihu merupakan suatu sikap kesombongan di hadapan Tuhan. Bahkan Elihu beranggapan bahwa ia tahu apa yang akan Allah dilakukan terhadap Ayub. Jadi di sini kalau kita melihat bahwa Elihu ini seakan-akan ia seakan tahu pikiran Allah dan rancangan Allah terhadap Ayub, maka itulah sebabnya ia menyampaikan pengajarannya Ayub tentang Allah dalam ayat yang pertama sampai yang keempat. Nah, jadi dalam situasi sulit, penderitaan yang begitu menekannya, yang Ayub butuhkan ialah topangan dan penghiburan dari sahabatnya, itulah penghakiman. Dalam hal ini, Elihu tidak menunjukkan kepekaan dan kepedulian terhadap Ayub. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sama dikasih oleh Tuhan, mengakhiri renungan pada saat ini, mensyukuri dan menghayati kuasa dan kasih Tuhan Yesus kepada jemaatnya, maka seluruh kehidupan kita haruslah merupakan kesaksian bagi sesama. Dan kita diutus untuk menjadi alat yang berguna dalam situasi sulit karena berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Pandemi virus corona, bencana alam di berbagai tempat sungguh memilukan. Tuhan menghendaki umatnya untuk menyatakan kasih-Nya kepada mereka dan kasih yang agung dan penuh pengorbanan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jadi saatnya kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali tunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa, melalui segala ungkapan kasih dan anugerah yang terus Engkau nyatakan kepada kami. Nyata di mana saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan, dan Engkau telah melindungi kami sepanjang malam, sehingga kami dapat beristirahat dan nyenyak. Dan saat ini Tuhan, kami berterima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami dengar pada saat ini, di mana seorang Ayub yang adalah salah seorang tokoh Alkitab yang memiliki banyak penderitaan, tetapi dari penderitaan-penderitaan yang ia alami, Tuhan tetap menyertai hamba-Mu ini yaitu Ayub. Dan biarlah kisah ini menjadi inspiratif bagi kami semua dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa dalam kerajaan surga, melalui syukur syafaat kami ini, kami ingin mendoakan keluarga kami, orang tua kami, baik dalam usaha dan pekerjaannya. Tuhan terus memberkati kehidupannya, sehingga bersamanya itu kami memperoleh berkat-berkat untuk kami pakai. Demikian dalam nama Tuhan. Demikian juga kami dalam bangku pendidikan, Tuhan terus memberkati, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bukakan akal budi dan pemikiran yang baik, kesehatan, kepintaran, sehingga bersamanya itu apa yang kami cita-citakan boleh terwujud seturut dan kehendak-Mu. Demikian juga kami mendoakan teman-teman kami ataupun sanak saudara dan keluarga yang
mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan senantiasa jamah tubuhnya yang sakit. Berkatilah para pendampingan medis, pendampingan dari dokter, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga dari semuanya itu merupakan saluran kesembuhan yang asalnya daripadamu, sehingga suatu saat Tuhan mereka dapat menjadi pulih. Ketika ia pulih, ia dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, dan kami sama-sama memuji dan memuliakan namamu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin mendoakan sanak saudara dan keluarga yang terpisah jauh dari kami. Apapun usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan berkati, sehingga dari semuanya itu mereka juga dapat merasakan kasih dan berkat Tuhan. Kami juga datang mendoakan kakek dan nenek yang ada di dan nenek yang dalam lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupannya dalam menjalani masa-masa tuanya, sehingga mereka semakin mengandalkan gak hanya kepadamu dan percaya bahwa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah satu-satunya jalan keselamatan untuk sampai kepada Bapa di surga. Dan kami juga datang mendoakan kepada Bapak pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air, Bapak Presiden beserta jajarannya, sampai kepala desa. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kepada mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara dengan baik dan penuh sukacita, dan negara kami ini menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kehidupan kami sepakannya Tuhan, sehingga dari semuanya itu kami selalu melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Inilah doa syukur sifat kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.